berketurunan atas keturunan darah daging kalian. Sebaliknya, barang siapa tidak menghormati orang tuanya, dia putus keturunannya. Kadang putus. Tapi kalaupun berlanjut tidak akan diberkati, tidak jadi penguasa, tidak ada yang menjadi pemimpin. Sebaliknya, dan takut dan hormat kepada orang tua itu yang diberkati. Sekali lagi terima kasih untuk sambutan kalian, terima kasih untuk sekian abang, terima kasih untuk SMP Semari sini, Pak dosen staf, terima kasih Pak Marsukan yang menyambut dan menerima saya sebagai opa ke orang tua, penerima orang tua. Dan kalian tahu sepanjang hidup dan saksi bahwa kita semua satu keluarga dulu. Kita sedang memetik buah-buah walaupun dalam segala kesederhanaan, tetapi dalam segala kesederhanaan yang tidak juga terlalu kaya, tetapi kita hidup. Kita punya kekayaan atas segalanya, yaitu Tuhan Yesus yang ada di hati kita, diwakili Roh Kudus. Itu membuat kita memiliki kekayaan yang luar biasa yang disebut damai sejahtera dan penguasaan hidup. Karena kita tahu ada Tuhan pimpin, ada Tuhan pimpin. Akhirnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk sambutan, terima kasih untuk penerimaan, terima kasih untuk penghargaan yang akan diberikan kepada Opa, kepada Bapak. Itu semua membalaskan itu semua kepada kalian. Terus memberkati. Salam. Shalom. Terima kasih Bapa di surga. Pujian, hormat, dan syukur dipanjatkan kepadamu. Kebaikan dan kemurahan tidak pernah meninggalkan kami umat-umatmu, anak-anak ketebusmu. Sehingga kami boleh bersuka cita atas kelepasan Tuhan, atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan. Tuhan bukan dalam keberadaan hidup kami, khusus dengan hamba-Hamba-Mu.
Sudah kami. Sudah. Sakit? Pedas. Dan inilah para pemasak handal. Dan inilah kaki-kakinya. Lihat sini, boy. Dan ini orang yang tidak pernah mengeluh sama sekali ini. Ini orang yang selalu serius. Dan ini Ricky. Dan ini mahasiswa yang praktek di rumah Pak Markus Amin. Ya, bagi saudara-saudara yang makan di lantai, setelah makan sampahnya tolong ditumpuk. Sekali lagi, setelah makan sampah tolong ditumpuk. Karena ini masih akan berbicara besok. Ya, lihat di sini. Terima kasih. Ini para staff. Mama katanya. Ini mama muda. Dan ini Lovely. Ini para mahasiswa Bengkayang. Dan ini salah satunya. Dia bilang metal. Enggak ah. Dan inilah tubuh tidak pernah surut. Silakan itu prosesi harapannya harus lancar gitu beribadahnya di tidak ada sedang presentasi itu sudah berapa tahun vakum. Kemudian kalau genre datang ada berapa hari
bukan gereja pertama. Mudah-mudahan ya anak ini keringan ibadah minggu depan kami mungkin mereka seterusnya kami hanya tergantung ke orang yang diutuskan untuk sembahyang setiap minggu gitu. Nyanyian lah. Kami yang ada hadir pada saat kali ini, kami memang sudah terima gereja kami mau setiap kita awalnya. Dulu gereja tanah gerejanya atas nama pedang-pedang atas nama gereja. Kalau di syarat Dari buat surat. adalah yang telah Katanya seperti biasa-biasa aja lah. Kalau yang nyerah lakunya kan aku menempatkan John telah berbicara banyak hubungan dengan Tuhan kita setelah dari adalah Tuhan bersama bersama. Bapak Ibu bisa mengambil kembali. Saat ini saya membuka ruang kesaksian untuk kita semua. Kesaksian pertama dari Jemaat GDP Gresik Belantian. Disilakan. Ayo semua jemaat kita maju ke depan, kita akan memuji Tuhan.
jemaat Tuhan yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, saya persilakan. Kepada berbismillah. Miliki yang ku hargai, Yesus Engkau bukan milik, Yesus Engkau bukan milik, Yesus Engkau bukan milik. Karya yang terbesar yang Tuhan nyatakan atas hidup kami. Untuk itu Engkaulah yang kami kagumi dalam hidup ini. Tidak ada Allah lain yang lebih besar selain Engkau ya Tuhan, yang telah membuat kami menang atas dosa kami, yang telah memulihkan keadaan kami, dan telah mengangkat kami sebagai anak dan menyelamatkan kami dari lumpur dosa dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami akan persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua, siapkan hati kami agar hati kami senantiasa menjadi hati yang subur. Boleh ketika firman Tuhan, benih firman-Mu ditaburkan, dan benih itu boleh jatuh di hati kami yang subur dan berbuah, serta kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa dalam iman, percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman-Mu. Sembunyikan hamba di belakang kaki salib-Mu, agar hamba tidak mencuri kemuliaan Allah. Segala kuasa dalam bentuk apapun yang ingin merampas firman Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan firman-Mu tetap teguh dan tetap berdiri dalam hidup kami, dan tetap berbuah, dan kami senantiasa diberkati dalam firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, kita hari ini sungguh mengucap syukur atas kemurahan-Nya. Satu hal yang luar biasa, kalau hari ini menjadi hari yang senantiasa Tuhan boleh berikan atas hidup kita, memberikan waktu kepada kita untuk kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Baik, kita akan belajar, langsung saja kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Silakan yang tidak punya Alkitab, ada Alkitab di belakang. Kita buka firman Tuhan yang terambil di dalam Yeremia pasal yang pertama, ayat 4 sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan terambil di dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Yeremia, pasal yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kita akan bersilih berganti membacakan firman Tuhan ini. Saya ayat 4, Bapak Ibu ayat 5, dan silih berganti. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini lebih jauh, saya sedikit kesaksian. 2018 saya dipanggil oleh Bapak kita, Pak Markus,
Panggil Lukas. Iya Pak, kamu menggembalakan. Hati saya langsung kayak gimana gitu ya. Duh, wah menggembalakan. Selama ini kan, selama saya pelayanan kan hanya membantu paling main musik saja. Untuk menggembalakan jemaat belum pernah. Dan belum ada belum ada pengalaman tersendiri dalam mengembalakan. Di mana Pak? Di Kirsik Belantian. Kirsik Belantian, daerah Jelimpu. Saya carilah informasi tentang Kirsik ini Bapak Ibu. Saya cari informasi, ada teman kami di daerah Kalapai sana, istilahnya daerah Kirsik itu gimana. Nah, ada sedikit kebimbangan atau ada juga sedikit keraguan dan agak gimana, karena untuk melayani atau untuk menggembalakan itu merupakan satu pekerjaan yang cukup berat menurut saya. Tetapi tidak lama kemudian hati saya ngobrol dengan istri, gimana nih kita mau Bapak suruh melayani, menangani jemaat. Dan ternyata puji Tuhan istri saya pun mendukung rencana itu. Dan akhirnya bagaimana? Bapak bilang, siap Pak, siap berangkat. Nah, hari pertama itu bersama dengan Pak Anton diantar saya ke sini. Nyampe di rumah Pak Tua. Datang di rumah Pak Tua, waktu itu musim durian ya, kalau tidak salah musim durian. Langsung disambut dengan buah durian, makan durian dulu. Akhirnya dikumpulkan jemaat, ada sekitar 5 orang kami datang ibadah. Selesai itu Pak Anton bilang, di sini ya tempat kamu pelayanan, siap. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dengan berjalannya waktu Tuhan menyertai, ternyata Tuhan sangat menyertai perjalanan pelayanan kami. Amin. Diterima di sini. Kalau dulu firman Tuhan di dalam Yeremia ini, Tuhan, saya ini kan masih muda, saya tidak bisa ngomong, saya tidak bisa berbicara. Yeremia ini orang yang gagah, tidak bisa ngomong dengan jelas. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, luar biasa cara Tuhan memanggil setiap hamba-hambanya atau pelayan-pelayan di muka bumi ini. Kalau kita melihat sejarah dari pekerjaan Tuhan untuk menyampaikan maksud Tuhan atas dunia ini, maksud Tuhan atas manusia, maksud Tuhan atas bangsa-bangsa, kita lihat Tuhan memanggil Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel dengan penampakannya apa? Melalui nyala api di semak. Di situ Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Tujuannya apa? Supaya Musa menjadi pemimpin atas bangsa Israel. Kita tahu lagi Samuel semasa hidupnya masih muda dipersembahkan oleh ibunya Hana kepada pelayanan Tuhan dalam kondisi masih muda. Dipanggil Tuhan dalam saat mau tidur. Dipanggil Tuhan saat mau tidur, 3 kali Tuhan memanggil dia. Dan Samuel mengatakan, iya Bapak, ini aku. Kita lihat lagi Yesaya mengatakan Tuhan memanggil dia. Dan Yesaya mengatakan, ini aku, utuslah aku. Dan Tuhan memakai Yesaya untuk menyelamatkan umat manusia yang akan mengalami malapetaka karena atas dosa mereka. Kembali lagi dalam perjanjian baru, kita tahu dalam perjanjian baru Rasul Paulus. Siapa Rasul Paulus? Rasul Paulus adalah orang yang berdosa, yang membunuh orang-orang Kristen pada waktu itu karena dia tidak suka ada orang-orang Kristen, ada kerumunan, ada ibadah. Dan Tuhan dan Paulus dengan semangatnya ingin pergi ke Damsyik untuk membunuh orang-orang Kristen di sana. Di tengah jalan, dalam perjalanan ke Damsyik, Tuhan menangkap Paulus sehingga dinobatkan menjadi dulunya Saulus, artinya penganiaya,
Dan Tuhan menangkap dia dan diganti namanya dengan nama Paulus. Dan dia menjadi rasul yang terkenal sampai hari ini. Karena sejarah pelayanannya yang luar biasa. Kembali lagi Daud. Daud adalah orang yang muda, yang tidak punya pengalaman sama sekali. Namun ketika Tuhan bekerja atas dia, ada 6 saudaranya yang luar biasa, punya pengalaman perang, punya tubuh yang tinggi, postur tubuh yang hebat dan luar biasa. Tetapi Tuhan tidak melihat ke-6 saudaranya ini. Ada 7 mereka termasuk Daud yang terakhir. Itulah yang Tuhan pakai untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Di sini apa yang Tuhan mau lihat? Apa sih yang kelebihan dari mereka ini? Tidak ada kelebihan sama sekali, Bapak Ibu. Yeremia, dia seorang yang latah, orang yang tidak bisa ngomong, gagah. Daud masih muda, seorang pengembala. Sedangkan Rasul Paulus orang berdosa, pembunuh. Dan banyak lagi sejarah-sejarah para nabi dan rasul-rasul yang dipakai oleh Tuhan. Dan murid-murid Yesus, 12 murid Yesus, apa pekerjaan mereka? Nelayan, pemungut cukai, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak terkenal, orang-orang yang bahkan tidak diketahui oleh seluruh masyarakat, bahkan orang-orang yang ada pada waktu itu. Tetapi Tuhan mengumpulkan mereka. Apa yang kita mau lihat di sana? Apa yang Tuhan lihat dalam kehidupan para hamba-hamba ini adalah hati. Amin, Bapak Ibu. Kita buka di dalam firman Tuhan 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel pasal 16 ayat 7 berbunyi demikian. Tetapi firman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin, Bapak Ibu. Saudara, saya bersyukur kalau kemungkinan ini cara Tuhan dari sepanjang mungkin sudah di kandungan ibuku. Tuhan sudah memanggil saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Mungkin itu yang terjadi atas diri saya. Seperti Yeremia, seperti Yesaya. Yeremia di sini dari sejak kandungan di sini kita lihat bahwa saat aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengutus engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi bangsa-bangsa, menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini yang dilakukan Tuhan atas Nabi Yeremia. Saudara, saya bersyukur ketika saya dilahirkan dari seorang keluarga Kristen, tetapi keluarga Kristen yang dalam iman pertumbuhan tidak terlalu tidak terlalu menjadi orang Kristen yang dewasa. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu, saya menarik diri dari kehidupan teman-teman yang seumuran saya. Mereka dalam kehidupan mereka seumuran masih muda Bapak Ibu, sibuk dengan kemana jonggar, kemana bel, kemana mereka ikut. Tetapi saya menarik diri dari dunia itu dan memberikan diri saya untuk masuk ke sekolah teologi. Dan saya selesaikan di Aras Kamar. Dan puji Tuhan, Bapak kita sudah pakai Pangalangok kalau bahasa umumnya. Kita panggil Pak Markus ini Pangalangok ya kalau di lingkup GBB. Tuhan, beliau memanggil saya dan mengutus saya untuk melayani di sini. Yang tadinya saya masih ragu Bapak Ibu, yang tadinya saya masih bimbang, dan saya dengan suami istri masih kompromi sebelum kami masuk ke sini. Dengan perjalanan waktu, Tuhan menambahkan jiwa, dan Tuhan mempersatukan kami sehingga kami merasa satu keluarga di tempat ini. Amin. Saya merasa satu keluarga dengan jemaat. Dan semua
kami rangkul. Kami tidak melihat perbedaan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, hari ini merupakan hari yang spesial buat saya. Secara manusia Bapak Ibu, jujur, untuk menyandang gelar ini sebenarnya merasa belum sebegitu layak. Sebanyak dalam bulan yang lalu, berapa bulan yang lalu, Bapak menyampaikan kepada saya, tunggu dulu Pak. Saya bilang, saya berdoa dulu, bergumul dulu. Saya dengan istri saya, tunggu dulu Pak. Nah, akhirnya hati merasa damai, hati merasa nyaman untuk menyandang gelar ini. Saat hampir Bapak sampaikan, Pak, saya siap. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya mau sampaikan, keselamatan terjadi atas hidup kita bukan karena kita orang mampu, bukan karena kita orang pintar, bukan karena kita orang hebat, tetapi Tuhan ingin melihat hati kita, sedalam apa hati kita cinta kepada Tuhan. Maka keselamatan itu terjadi, pilihan itu terjadi atas hidup kita. Amin. Hari ini jemaat yang hadir pada hari ini waktu kesempatan yang Tuhan mau nyatakan atas hidup kita. Keselamatan itu diberikan hanya satu kali. Kesempatan itu hanya diberikan satu kali. Kalau kita sudah namanya dipanggil Tuhan untuk menjadi anaknya, untuk menjadi pelayannya, untuk menjadi umatnya, kemanapun kita pergi, kita tidak akan bisa bersembunyi Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah menetapkan kita untuk dipilih, diselamatkan, kemanapun kita pergi, kita tidak akan bisa pergi kemana-mana. Contohnya siapa? Di dalam perjanjian lama, dia akan menuju diutus untuk melayani Tuhan, tapi dia tidak melayani, dia pergi melalang buana dan naik kapal. Akhirnya apa? Ditelankan siapa? Yunus disuruh melayani, menyampaikan kabar sukacita keselamatan bagi bangsa Niniwe. Dia menolak, pergi ke Tarsis, tapi Tuhan tetap mencari dia sampai dia bertobat dan kembali melayani Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, panggilan itu bagi kita jangan sampai kita sia-siakan. Hari ini jemaat yang hadir pada hari ini, Tuhan memanggil kita untuk diselamatkan, untuk melayani Tuhan. Amin. Yang melayani Tuhan di sini bukan saya sendiri, tapi kita semua melayani, membangun bersama-sama pekerjaan Tuhan yang ada di Gresik ini, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Bersama-sama bergandeng tangan, bergotong royong untuk membangun pertumbuhan iman dan pembangunan rohani di tempat ini. Bukan hanya secara kualitas kita, melainkan kualitas dan kuantitas itu sejajar, berjalan sama, sehingga pekerjaan Tuhan yang ada tempat ini sungguh boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dari siapa? Dari kita ini, yang ingin mengalami perubahan dalam hidupnya ketika hidup bersama Tuhan. Lambaikan tangan. Pilihan itu adalah dari Tuhan. Tuhan sudah menentukan kita dari kandungan ibu kita. Tuhan sudah menentukan kita untuk menjadi pelayan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, Tuhan memilih kita dengan berbagai macam cara. Tadi senior kami yang dari awal 20 tahun yang lalu hilang. Seperti siapa? Seperti siapa yang hilang? Seperti siapa? Dalam perjanjian baru, Sakeus. Akhirnya Tuhan memanggil dia untuk kembali. Apa katanya? Yang hilang ditemukan, dan beliau ketemu dengan Bapa lagi dan memberikan hatinya untuk melayani Tuhan. Inilah cara Tuhan, berbagai macam cara. Puji Tuhan, pada pagi hari ini suatu hari yang luar biasa, firman Tuhan pagi hari ini. Yuk bersama-sama kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Amin. Bukan hanya cuma saya, kita semua. Dengan cara apa? Banyak cara untuk melayani Tuhan. Bukan hanya berkhotbah di sini, bukan hanya mimpin pujian, bukan hanya memainkan musik, tetapi dengan hal-hal sepele pun yang kita kerjakan untuk gereja ini, itu adalah pekerjaan
melayani Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita bagaimana respon hati kita untuk menerima panggilan Tuhan yang Tuhan ingin nyatakan dalam hidup kita. Sekali lagi, jangan buang kesempatan ini, karena Tuhan ingin melakukan sesuatu yang luar biasa. Ketika kita terjun, ketika kita hidup di dalam pelayanan Tuhan, Tuhan akan menyertai hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Ajar kami Tuhan memiliki hati mau melayani Engkau dalam bentuk apapun dalam pekerjaan Tuhan. Kami rindu Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini kami boleh kerjakan bersama dengan jemaat-Mu, dengan orang-orang pilihan Tuhan hari ini. Biarlah semua kehidupan kami persembahkan untuk kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang terbatas, buat firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah firman-Mu tidak hilang begitu saja, firman-Mu tidak kami dengar begitu saja, melainkan boleh tertanam dalam hati kami. Roh Kudus-Mu yang terus mengingatkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur kepada Bapa di surga. Yang percaya katakan amin. Baik, kita bangkit berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Baik, kita akan masuk pada acara pentabisan dan penyembuhan pendeta. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, pengurus Sinode Gereja Dayak Borneo telah memutuskan untuk mentabiskan saudara Pak Budi Lukas sebagai pendeta. Nah, untuk itu sebelumnya kita akan mendengar surat keputusan dari Sinode Gereja Dayak Borneo yang akan dibacakan oleh Saudara Anton. Pada Anton, persilakan. Surat keputusan Pusat Sinode Gereja Dayak Borneo nomor 05/PPS/GDB/8/2021 tentang pengangkatan kependetaan di lingkungan Sinode Gereja Dayak Borneo menimbang 1. Perlunya melakukan pengembalaan di Sinode Gereja Dayak Borneo sebagai upaya menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. 2. Agar terkoordinir pelayanan sakramen dengan baik, maka perlunya pengangkatan kependetaan di Sinode Gereja Dayak Borneo. Mengingat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ARD Gereja Dayak Borneo atau GDB memperhatikan 1. Rencana pelayanan 5 tahun Gereja Dayak Borneo. 2. Hasil rapat pengurus Pusat Sinode Gereja Dayak Borneo atau PPS/GDB di Ngabang tanggal 14 Februari 2021 memutuskan menetapkan pertama, mengangkat nama di bawah ini untuk menjadi pendeta Sinode Gereja Dayak Borneo atau GDB. Nama Pendeta Budi Lukas MPDK. Silakan berdiri. Ya, tepuk tangan untuk
Kedua, memberi tugas kepada yang bersangkutan untuk melakukan pelayanan sakramen dan pengembalaan di Gereja Dayak Borneo, Jemaat Kresik, Desa Kresik Belantian, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Ketiga, tunjangan finansial nihil, diberikan tugas pelayanan secara sukarela, mengedepankan panggilan dan perjalanan berjalan dengan iman. Keempat, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan peninjauan kembali dan atau dilakukan perbaikan sebagai mestinya. Ditetapkan di Ngabang tanggal 2 Agustus 2021. Pengurus Pusat Sinode Gereja Dayak Borneo, Pangalangok, Pendeta Dr. Markus Amit, Ketua Umum. Kebayan atau Sekum, Pendeta Budi Lukas, MPDK yang akan dilantik pada hari ini. Terima kasih. Baik. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah mempertimbangkan banyak hal dan kemudian setelah disampaikan bahwa akan dihabiskan pendeta Saudara Budi Lukas pada hari ini, maka tidak ada satupun yang keberatan beliau untuk dihabiskan. Karena itu atas nama pengurus Sinode Gereja Dayak Borneo, pada hari ini saya akan meneguhkan, mentahbiskan Saudara Budi Lukas sebagai pendeta muda atau pendeta full? Mau pendeta muda dulu, sebagai pendeta muda. Sebelumnya saya akan bacakan dasar jabatan pendeta. Pertama, dari Alkitab Perjanjian Baru kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus berkenan memanggil memakai pelayanan manusia untuk memelihara jemaatnya di dunia ini. Dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai ayat 12 dibacakan. Dari ayat itu dijelaskan bahwa jabatan gembala itu ditetapkan oleh Tuhan. Sebagaimana pekerjaan seorang gembala biasa adalah memelihara, memimpin, dan melindungi domba-dombanya, maka gembala rohani bertindak demikian juga terhadap jemaatnya melalui pelayanan firman Tuhan, melalui pelayanan doa dan sakramen. Tugas hak wewenang sebagai pendeta: pertama, melayani kebaktian; kedua, melayani pemberitaan firman Tuhan; tiga, melayani sakramen, baptisan dan perjamuan kudus; melayani katekisasi bersama dengan penatua dan diaken atau majelis membina dan mengembalakan anggota jemaat; bersama dengan penatua memperhatikan dan menjaga pengajaran yang berkembang dalam jemaat agar sesuai dengan firman Tuhan dan paham pengajaran Gereja Dayak Borneo. Hak dan wewenang khusus pertama, menyampaikan berkat Tuhan dengan penumpangan tangan dalam kebaktian. Yang kedua, meneguhkan pejabat gereja dan melantik departemen dan panitia pekal jemaat atau pengurus jemaat. Yang ketiga, melayani baptisan kudus, perjamuan kudus, pengakuan percaya atau sidi, melayani, kemudian selanjutnya melayani pemberkatan nikah gereja. Itu saya undang Saudara Budi Lukas berkata ke depan. Saya akan mengajukan pertanyaan, setelah itu baru saudara menjawab.
Yang pertama, apakah saudara sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan Yesus memanggil saudara menjadi pendeta muda melalui jemaat di Gresik Belantara? Kedua, apakah saudara mengaku bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Tuhan yang menjadi dasar hidup iman saudara, iman kita? Yang ketiga, apakah saudara percaya bahwa pengajaran gereja kita sebagai diuraikan merupakan pengajaran yang sesuai dengan firman Tuhan? Yang keempat, bersediakah saudara melayani kebaktian, pemberitaan firman Tuhan, sakramen, baptisan kudus, perjamuan kudus, dan katekisasi? Yang kelima, bersediakah saudara bersama dengan penatua dan diaken membina dan mengembalakan anggota jemaat di Gresik Belantara? Yang keenam, bersediakah saudara bersama dengan penatua memperhatikan menjaga pengajaran yang berkembang dalam jemaat juga sesuai dengan firman Tuhan dan paham pengajaran GDB? Yang ketujuh, bersediakah saudara bersungguh-sungguh memegang rahasia jabatan sebagai pendeta? Yang kedelapan, bersediakah saudara menerima dan melaksanakan tata gereja, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gereja Dayak Borneo serta peraturan-peraturan pokok gereja Dayak Borneo? Apabila kehidupan saudara, yaitu kelakuan dan atau paham pengajaran saudara bertentangan dengan firman Tuhan dan menjadi batu sandungan bagi orang lain, maka bersediakah saudara ditegur oleh jemaat Tuhan dan menerima pengembalaan khusus dari sinode? Dan semua pertanyaan ini bagaimana jawab saudara? Kalau iya, katakan ya dengan segenap hati. Iya, dengan segenap hati. Hendaklah ya, tetap ya Tuhan mendengar jawaban saudara dan jemaat semua menjadi saksi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, setelah mendengar jawaban saudara, hamba Tuhan penginjil Budi Lukas pada hari ini, dan sebelum saya menafiskannya, meneguhkannya sebagai pendeta gereja GDB Jemaat Tuhan Maha Aya Gresik Belantara, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama, mengucap syukur atas terwujudnya panggilan hamba Tuhan Bapak Lukas Budi Lukas yang hari ini Tuhan mau pakai lebih lagi sehingga ditapiskan menjadi pendeta. Yang kedua, mari kita bersyukur atas perkembangan pelayanan jemaat GDB Gresik Belantara yang boleh berjalan dan boleh bertumbuh. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk pelayanan berikutnya agar lebih banyak jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan. Kita berdoa bersama-sama, kita angkat suara. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang Tuhan pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik. Engkau melihat kebutuhan pelayanan di tempat ini, sehingga Engkau menyiapkan hamba-Mu Budi Lukas bersama istri dan anaknya untuk ditetapkan menjadi pelayan di tempat ini. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Sebentar hamba akan melantik dia menjalankan perintah dari Tuhan untuk, oh Tuhan, mengutus, untuk mengajar, mengutus, oh hamba-hamba Tuhan, untuk menjalankan misi Tuhan dan pekerjaan Tuhan, untuk melayani jemaat, mengembalakan jemaat di tempat ini. Sementara hamba akan melantik dia, meneguhkan dia sebagai pendeta. Oleh karena itu hamba minta urapan khusus dari Tuhan turun di tengah-tengah kami, mengurapi hamba-Mu, oh Tuhan Yesus Lukas. Terima kasih Bapa, bungkus semua jemaat dengan darah Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk perkembangan jemaat sampai saat ini Tuhan. Oh Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berdoa untuk kampung ini, masih banyak orang belum mengenal Tuhan secara pribadi. Sekalipun mungkin KTP-nya
oh Tuhan, secara Kristiani, tapi hati dan imannya belum mengenal Tuhan sesungguhnya. Hamba minta di dalam nama Yesus, Engkau mau pakai jemaat di sini ya Tuhan, pengurus gereja dan hamba-Mu yang sebentar akan dilantik. Tuhan boleh menjadi terang, kemudian boleh membawa mereka kepada Kristus. Engkau pakai Tuhan, dan kampung ini Engkau mau selamatkan. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami serahkan kepada-Mu. Berkati semua jemaat dalam usaha pekerjaan mereka. Oh, berkati hidup mereka. Beri damai sejahtera, sukacita. Oh Tuhan, Engkau mau berkati mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami pertaruhkan semua dalam tangan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat satu pujian. Aku bersalah, aku bersalah. Curahkan urapan-Mu penuh
atas hamba-Mu. Mari hadirat Tuhan. Urapi dia, urapi dia, urapi dia ya Tuhan, urapi dia. Dialah karunia Nabi, karunia Rasul. Oh Tuhan Yesus, urapan Allah, urapan Elia, urapan Roh Kudus, turun, turun, dan urapi hamba. Dia dalam berkata-kata penuh dengan roh, berpikir yang penuh dengan roh. Setiap oh Tuhan ucapannya penuh dengan kuasa dan roh. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Bapak dan puji Tuhan. Terima kasih. Saudara Budi Lukas, terimalah jabatan pendetamu. Layanilah jemaat. Layanilah jemaat dengan penuh, dengan sungguh-sungguh. Kiranya kasih karunia Allah, anugerah dari anaknya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau melayani Tuhan sebagai pendeta muda mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Pendeta Budi Lukas, layanilah Tuhan dan layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini seperangkat perjamuan kudus. Lakukanlah pelayanan sakramen dan pengembalaan yang Tuhan sudah tetapkan untuk engkau. Terimalah dan layanilah Tuhan. Silakan. Kemudian kita akan lakukan penandatanganan berita acara pentabisan. Silakan. Silakan pendeta Lukas, Budi Lukas. Kemudian saksi penatua jemaat, ketua majelisnya, silakan ada. Akan maju, silakan saksi. Dari Sinodes silakan Pak Anton saksi. Ya.
SK kependetaan. Tidak bosan-bosannya kita berdoa untuk pembangunan gereja kita di tempat ini yang belum selesai 100%. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan senantiasa membukakan jalannya, supaya apa yang kita rencanakan, apa yang kita planningkan untuk pembangunan gereja kita tempat ini, semuanya itu dapat berjalan dengan lancar, terdana dan biaya Tuhan yang mencukupkan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kaya, amin. Amin. Tidak ada mustahil bagi Tuhan, saudaraku. Dan kita juga berdoa untuk keluarga Bapak Markus Amit sebagai Ketua Sinode Gereja Daerah Borneo. Kita berdoa untuk pelayanan beliau supaya beliau semakin hari semakin antusias untuk melayani Tuhan, dan kita juga berdoa untuk keluarganya supaya Tuhan senantiasa menjaga dan melawat kehidupan beliau. Kami sangat bangga sekali karena Pak Pendiri yang telah dihabiskan pada hari ini, karena kami merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang selalu menjawab doa kami yang telah kami minta selama ini. Kami membutuhkan suatu pemimpin kira-kira yang sungguh luar biasa. Terus pengumuman yang kedua yaitu mengenai persembahan, yaitu minggu kedua tanggal 15 Agustus 2021, yang hasil persembahan yaitu kantong persembahan umum sebanyak 34.000, lalu kantong pembangunan juga sebanyak 29.000, jadi total seluruhnya 63.000. Nah, untuk pengumuman yang ketiga, ya kita masih tetap berbondong-bondong datang di minggu yang terakhir, ya minggu yang keempat. Jadi minggu yang keempat nanti kita masih berkumpul seperti biasa jam 9 bagi Bapak Ibu yang mau bergabung pada saat yang telah ditentukan oleh Tuhan. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu. Nah, kami sebagai Gembala Majelis dan Jemaat di DPS Penantian mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang baru beribadah pada hari ini. Kami mengharapkan kehadiran Bapak Ibu di hari Minggu yang akan datang. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tidak menimpa aku. Kiranya Tuhan memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku dan memperluas dan melindungi aku.
Bapa di surga, Tuhan yang kami muliakan dan kami sembah. Terima kasih Tuhan atas rangkaian ibadah kami dari awal hingga berakhir. Tuhan telah menolong, memberkati dan menyertai. Apa yang telah kami persembahkan kepadamu, terkhusus tubuh, jiwa dan roh kami, hati dan pikiran kami yang sebagai persembahan yang tulus kepadamu, biarlah boleh berkenan kepada Tuhan. Sebelum kami pulang meninggalkan tempat ini, hamba berdoa untuk seluruh kami yang hadir. Biarlah Tuhan damai sejahtera, sukacita dan berkat daripada Allah Abraham, Ishak dan Yakub menyertai kami. Memberkati saat kami di ladang, memberkati saat kami di sawah, memberkati saat kami di kota, memberkati kami saat kami di kampung, memberkati dimanapun kami berada. Kami percaya penyertaan dan perlindungan Tuhan memelihara kami, menjauhkan kami dari segala malapetaka, sakit, penyakit, niat orang jahat, bahkan kuasa iblis. Kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Biarlah Tuhan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang waktu hidup kami hidup dalam damai, berkat dan sukacita yang daripada-Mu. Sidang jemaat yang berbahagia, arahkan hati dan pikiran-Mu dan terimalah berkat-Nya. Mari kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Pulanglah jemaat dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita orang-orang kudus-Nya. Bapa, terima kasih. Terima
penataan kami ketika Belum. Gereja Dayak Borneo Jemaat Kersik Belantian mengucapkan ambil kata itu Rasulami Kasoba Bersegat Kalibaka Arus Salut. Bentar lagi kita akan makan. Jemaat membawa nasi masing-masing. Namanya baranji atau badada. Makan masing-masing dan kita makan bersama. Dalam rangka ucapan syukur, pendeta gembalanya ditapis jadi pendeta. Jemaat makan bersama. Iya, luar biasa, mewah, melimpah makanan yang dibawa masing-masing jemaat. Kita akan makan bersama-sama. Jangan lupa tempoyak. Wah, masakan khas terbuat dari durian. Masing-masing membawa makanan ke gereja. Kita akan makan bersama setelah ibadah pentapisan pendeta di Jemaat Pelantian, Kersik Pelantian. Acara ini dengan baik. Terima kasih buat kerjasamanya. Ini adalah budaya kita ya, budaya Baranji. Jadi menikmati makanan satu dengan yang lain dengan berbagai macam menu dan masakan yang ada. Kita akan berdoa menyerahkan berkat Tuhan pada siang ini. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kembali lagi kami datang kepadamu. Kami akan menikmati berkat jasmani yang sudah tersedia. Tuhan kiranya memberkati, menyucikan makanan ini, menjadikan kekuatan baru dalam tubuh kami. Berkati tangan-tangan seluruh jemaatmu yang sudah mengerjakannya. Berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Oke, silakan. Sudah sah itu dinikmati.
Gresik Belantian. Ke sana? Siap. Orang tua pergi motor ini. Daging enak nih. Uy. Jedok ya. Jedok ya. Mau nonton masih? Kampung. No bagayo. Ya bahasa Inggris tuh nah, mahal bahasa Inggris. Sebenarnya enak bahasa Inggris. Orang rakiti Bahasa Jerman gitu. Tuhan Yesus kasih, kasih kanan. Dia sesuai dengan artinya konteks daripada ibadah kita pada hari Minggu ini adalah acara pentahbisan dari
melihat sudah sore ya. Jadi saya berpikir apa yang mau sampaikan. Melihat dalam Alkitab kita dalam Perjanjian Baru, mari ini bersama-sama membuka dari 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal 3. Diri akan baca ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Bapak Ibu, terimalah jabatan mereka dalam pelayanan untuk melayani kita dalam kebenaran seperti ini. Kiranya kekuatan dan rahmat dari Allah Bapa, dari Anaknya Yesus Kristus dan Persekutuan Kudus memimpinmu
dua agama, pelayanan, melayani sampai di dalam nama Tuhan Yesus kami teguhkan Bapak Ibu dan amin. Silakan dilakukan kembali. Jadi pendeta jadi malam selempang seorang pendeta dan hari ini resmi menjadi pendeta hukuman PTB Saudara. Terimalah topi ciri khas kependetaan gereja Daya. Sebagai simbol pelayanan keagamaan kami, terimalah baki penjaman kudus dalam rangka pelayanan kami, membantu kepala. Terimalah SK saudara sendiri. Silakan. Saya dapat ditapis menjadi pendeta di gereja Daya Borneo. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Gembala Pendeta Wisnu Petrina yang sudah dapat mengusulkan saya di gereja Daya Borneo sehingga hari dapat ditapis menjadi pendeta. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Markus Amin sebagai pengalang atau ketua sinode gereja Daya Borneo yang sudah mentapiskan saya menjadi pendeta, dan juga kepada rekan-rekan pendeta pembawa sidang gereja Daya Borneo yang pada hari ini berkenan hadir untuk mendoakan saya dalam upacara pentapisan sebagai pendeta. Dan kepada semua jemaat yang sudah mendukung, Tuhan memberkati. Mari kita buka kita masing-masing baca dalam Injil Lukas pasal ke-9 Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan dan harus kita pahami sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut Tuhan yang menjadi tanggung jawab berkembang pendeta publik Bapak Ibu, supaya lebih dekat kepada Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca hari ini, sini kita belajar beberapa hal. Saya kasih tema mengikut Yesus keputusan. Saudaraku, firman Tuhan ini sudah sering kita baca, bahkan saya juga sering menyampaikannya. Tapi hari ini saya ingin kembali kita menyampaikan. Ini memberikan waktu kepada kita, mengingatkan kepada kita semua, sebagai pengingat kepada kita semua, baik itu sebagai
jemaat, pengurus jemaat, dan sebagai hamba Tuhan. Kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini Bapa. Engkau masih memberikan waktu kepada kami untuk menaikkan ucapan syukur kami, memanjatkan segala permohonan kami, bahkan puji-pujian kami ya Tuhan. Biarlah semuanya menjadi dupa yang berbau harum, yang menyenangkan hati kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan kami sudah mendengar. Gereja Puryo Jemaat Sepaut Abang mengucapkan hari makan bersama setelah pelantikan pentabisan pendeta RD Pendi. Ngapain mak piau ngi makat? Dah kah? Soso bu, tambah. Tambah lagi makatnya. Tambah makannya, tambah. Tambah. Akan bersama ucapan syukur Pak RD Pendi sudah ditabis jadi pendeta. Ini artis Mak Ese. Nah, ini dia bagian tukang sibuk. Luar biasa berkat Tuhan hari ini. Hampir selesai. Luar biasa hidangan. Ini semua dari jemaat. Wah, ini luar biasa. Khusus tukang sibuk. Ini ape-ape. Udah habis. Udah. Kanyang-kanyang bu. Ya. Ada yang mojok makannya. Nambah. Udah. Ada yang di gereja. Memang hebat nih satu. Ayo Tun, mantap Tun. Ayo Tun, wush, seru, wush. Mantap, tambah nasi Tun, tambah nasi Tun. Ini seru nih satu.